Dunia seringkali mendikte bahwa kebahagiaan adalah hasil dari penjumlahan. Makin banyak yang dimiliki, makin lengkaplah hidup. Namun, ada sebuah titik dalam perjalanan kedewasaan di mana kesadaran baru mulai muncul, membalikkan semua logika itu. Kebahagiaan sejati ternyata bukan tentang seberapa banyak yang bisa digenggam, melainkan seberapa banyak beban yang berani dilepaskan dari pundak. Saat menyadari bahwa ruang kosong di dalam jiwa jauh lebih berharga daripada ruangan yang penuh sesak oleh benda-benda, disitulah kebebasan yang sesungguhnya dimulai. Video ini akan mengajak menyelami esensi terdalam dari sebuah seni hidup yang tidak lagi mengejar kepemilikan, melainkan mengejar keberadaan yang utuh. Pengejaran manusia terhadap hal-hal materi seringkali berakar dari sebuah ilusi bahwa apa yang tampak berkilau di luar mampu menambal kekosongan di dalam. Tanpa disadari, setiap barang baru yang dibawa pulang, setiap pencapaian yang dipamerkan, dan setiap status yang dipertahankan menuntut energi psikis yang tidak sedikit untuk merawatnya. Kehidupan modern secara perlahan menjebak manusia dalam siklus tanpa akhir, yaitu bekerja keras untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, hanya demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak terlalu dipedulikan. Beban emosional dari tumpukan barang dan ekspektasi ini lambat laun menjadi jangkar yang menahan jiwa untuk terbang bebas. Rumah yang penuh dengan benda-benda tidak terpakai, jadwal yang padat tanpa menyisakan ruang bernafas, serta pikiran yang terus-menerus membandingkan diri adalah bentuk nyata dari kemiskinan waktu. Ketika perhatian tersedot sepenuhnya untuk mengelola seluruh kepemilikan tersebut, esensi dari menikmati momen yang sedang berjalan justru lenyap tanpa bekas. Kelelahan mental yang melanda masyarakat hari ini bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda kelebihan beban. Manusia modern mengalami obesitas informasi, kepemilikan, dan pilihan yang pada akhirnya memicu kecemasan konstan tentang apa yang belum diraih. Ada ketakutan mendalam akan tertinggal, sebuah kepanikan kolektif yang membuat kaki terus berlari di atas roda putar yang tidak memiliki garis finish yang jelas. Membalikkan keadaan ini memerlukan keberanian besar untuk mendefinisikan ulang arti dari sebuah keberhasilan. Melepaskan keterikatan pada ilusi kemegahan bukan berarti menyerah pada keadaan atau memilih hidup dalam kekurangan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk menyaring apa yang benar-benar dapat memberikan nilai bagi kehidupan. Ketika fokus dialihkan dari memperluas kepemilikan luar menuju pencarian kejernihan batin, dunia di sekitar dengan sendirinya akan mulai terasa lebih lapang dan damai. Minimalisme sejati tidak pernah terbatas pada urusan merapikan lemari atau urusan mengosongkan sudut-sudut ruangan dari perabotan. Seni ini adalah sebuah filter mental yang sangat kuat untuk menyortir setiap stimulus, informasi, dan tuntutan sosial yang mencoba merangsek masuk ke dalam ruang kesadaran. Menjaga kedamaian batin di tengah dunia yang bising membutuhkan ketegasan untuk berkata tidak pada hal-hal yang hanya menguras energi
tanpa memberikan pertumbuhan spiritual. Kebebasan yang paling mewah di era digital ini adalah kemampuan untuk tidak terlibat di dalam setiap tren, perdebatan, atau validasi semu yang selalu berseliweran di layar ponsel. Menarik diri dari hiruk-pikuk yang tidak relevan memberikan kesempatan bagi jiwa untuk beristirahat dan kemudian menemukan kembali ritme alaminya. Melalui kesunyian yang sengaja diciptakan, suara hati yang paling jujur akhirnya dapat terdengar kembali setelah sekian lama tenggelam di dalam riuh rendah ekspektasi luar. Menciptakan ruang kosong dalam agenda harian akan memiliki dampak yang sama besarnya dengan membersihkan ruang fisik. Waktu-waktu yang tidak diisi oleh aktivitas produktif apapun, yaitu sebuah jeda murni tanpa distraksi, bukanlah sebuah kesia-siaan, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Di dalam ruang kosong itulah kreativitas sejati akan lahir, intuisi terasah, dan tubuh akan mendapatkan haknya untuk memulihkan diri secara utuh dari ketegangan hidup. Pada akhirnya, sebuah rumah atau jiwa yang disaring dengan baik akan berfungsi sebagai benteng perlindungan yang kokoh dari badai dunia luar. Hanya hal-hal yang memiliki makna mendalam, keindahan sejati, dan kegunaan nyata yang diizinkan untuk tinggal di dalamnya. Dengan menyederhanakan apa yang masuk ke dalam hidup, kapasitas untuk mengapresiasi setiap elemen yang tersisa akan meningkat secara drastis, mengubah keseharian menjadi penuh makna. Kemewahan sejati seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan yang paling radikal, luput dari pandangan mata yang hanya mencari kemegahan. Waktu yang berjalan lambat tanpa buru-buru, pikiran yang tenang tanpa kecemasan masa depan, serta kemampuan untuk hadir sepenuhnya di detik ini adalah bentuk kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan angka. Ketika seseorang berhasil menurunkan ambang batas kebahagiaannya, seluruh semesta berubah menjadi sumber kegembiraan yang melimpah. Apresiasi mendalam terhadap hal-hal kecil dapat mengubah aktivitas paling biasa menjadi sebuah ritual yang sakral dan menenangkan. Menikmati kehangatan secangkir teh di pagi hari, mendengarkan desir angin yang menyapa dedaunan, atau sekedar memandangi semburat warna langit saat matahari terbenam akan dapat memicu kepuasan batin yang mendalam. Pengalaman-pengalaman sensoris yang murni ini tidak membutuhkan biaya besar, namun mampu memberikan nutrisi yang sangat kaya bagi kesehatan jiwa. Hubungan antar manusia juga akan mengalami transformasi yang indah ketika ekspektasi transaksional mulai ditinggalkan. Menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih tanpa tuntutan untuk saling mengesankan akan melahirkan ruang komunikasi yang jujur dan mendalam. Kehadiran yang utuh, tatapan mata penuh perhatian, serta kesediaan untuk saling mendengarkan akan menjadi hadiah paling berharga yang bisa diberikan kepada sesama manusia di tengah dunia yang serba terdistraksi. Hidup yang sederhana akan mengajarkan batin untuk berhenti menuntut setiap momen agar menjadi monumental atau luar biasa. Ada kedamaian yang sangat besar ketika mampu menerima bahwa hari yang biasa-biasa saja, yang berjalan tanpa drama atau pencapaian besar, adalah sebuah berkah yang tiada tara.
Melalui penerimaan yang tulus terhadap kesederhanaan hari ini, rasa syukur tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, melainkan sebuah respons alami yang mengalir dari lubuk hati. Masuk ke dalam fase hidup yang selaras dengan kesederhanaan membawa seseorang pada sebuah pencapaian spiritual tertinggi, yaitu perasaan yang telah selesai dengan urusan pembuktian diri. Tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk menunjukkan kehebatan, kekayaan, atau kebahagiaan kepada dunia luar demi mendapatkan tepuk tangan. Ketika ego tidak lagi memegang kendali atas keputusan-keputusan hidup, setiap langkah yang diambil terasa begitu ringan dan bebas dari beban kepalsuan. Rasa berkecukupan adalah sebuah kekuatan internal yang membuat seseorang kebal terhadap manipulasi tren konsumen dan tekanan sosial. Mengetahui dengan pasti apa yang sudah cukup bagi diri sendiri memutus rantai keinginan tiada akhir yang seringkali menjadi sumber penderitaan manusia. Kepemilikan tidak lagi mendefinisikan identitas, sebuah pemahaman mendalam bahwa diri ini sudah utuh dan berharga, terlepas dari apapun yang melekat di permukaan tubuh atau status sosial. Menjalani sisa perjalanan hidup dengan ringan berarti melepaskan beratnya penyesalan masa lalu yang tidak bisa diubah dan kecemasan masa depan yang belum tentu terjadi. Langkah kaki menjadi lebih mantap karena tidak lagi disibukkan oleh barang bawaan yang terlalu banyak, baik secara fisik maupun mental. Fokus hidup bergeser secara alami dari mengumpulkan menjadi membagikan, dari menumpuk harta menjadi menyebarkan kedamaian serta manfaat bagi lingkungan sekitar. Kesederhanaan pada akhirnya adalah sebuah gerbang emas menuju kebahagiaan yang mandiri dan tidak tergoyahkan oleh pasang surut dunia luar. Bahagia tidak lagi digantungkan pada syarat-syarat rumit yang harus dipenuhi terlebih dahulu, melainkan sebuah keputusan internal untuk menikmati apa yang ada di sini dan saat ini. Menjadi sederhana adalah seni untuk kembali ke rumah, menemukan bahwa semua kedamaian yang selama ini dicari di luar sana ternyata sudah selalu tersedia di dalam keheningan jiwa sendiri.